Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dari kelas PKIF. Di sini saya Muhammad Nurdin Ma'arif akan menjadi moderator dari kelompok 4. Dan di kelompok 4 ini kita akan menerangkan teori Hopok dan John Holland. Sebelum memberikan teori dan pengertian tentang Hopok dan Holland, kita akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama Cahyo, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Egita, yang keempat Firda, yang kelima Daisy. Ya, langsung saja simak dari video kali ini. Silahkan. Bismillah. Pertama adalah teori Hopok. Pemilihan jabatan dimulai dengan adanya kesadaran bahwa pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan individu. Hal ini berlangsung terus sampai individu dapat memenuhi kebutuhannya. Pengetahuan tentang diri sendiri berpengaruh terhadap pemilihannya, dan hal ini diperkuat oleh pengetahuan tentang informasi jabatan. Hopok menekankan pilihan karir pada kebutuhan yang dimiliki seseorang, baik kebutuhan fisik maupun psikis, di mana kebutuhan akan dapat mempengaruhi seseorang memilih pekerjaannya, sehingga timbul kepuasan atas terpenuhinya kebutuhan agar seseorang memenuhi pilihan yang tepat terhadap suatu pekerjaan, jabatan, dan karirnya. Konsep teori pemilihan karir Hopok. Yang pertama, pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, pekerjaan, jabatan, atau karir yang dipilih adalah jabatan yang diyakini bahwa jabatan itu paling baik untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, pekerjaan, jabatan, atau karir tentunya dipilih seseorang apabila untuk pertama kali dia menyadari bahwa jabatan itu dapat memenuhi dan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, kebutuhan yang timbul mungkin bisa diterima secara intelektual yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Yang kelima, pemilihan pekerjaan, jabatan, atau karir akan menjadi lebih baik apabila seseorang lebih mampu memperkirakan bagaimana baiknya jabatan yang akan datang itu akan memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu penelitian dalam teori Hopok. Penelitian dalam teori Hopok yaitu Hopok menekankan pilihan karir pada kebutuhan yang dimiliki seseorang, baik kebutuhan fisik dan psikis, di mana kebutuhan akan dapat mempengaruhi seseorang memilih pekerjaan, sehingga timbul kepuasan atas terpenuhinya kebutuhan, agar seseorang mempunyai pilihan yang tepat terhadap suatu pekerjaan atau karirnya. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan teori Hopok. Yang pertama yaitu kelebihannya. Teori ini adalah pemilihan suatu pekerjaan dilakukan individu dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan, sehingga apa yang dipilih itu memenuhi kebutuhan akan menimbulkan kepuasan dan kesenangan dalam hidup. Kelemahannya, setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam, sehingga sulit menentukan mana kebutuhan yang lebih dominan untuk dipenuhi, dan akan seringnya individu berganti atau beralih pekerjaan karena kebutuhan tiap individu setiap saat dapat berubah. Pada teori yang dikembangkan oleh John Holland, menjelaskan bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas atau keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang penting. Konsep dasar teori Holland. Yang pertama, perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Lalu yang kedua, individu akan mencari lingkungan yang membiasakan dirinya untuk melatih keterampilan dan kemampuan.
mengekspresikan sikap dan nilai-nilai, dan mengambil peran dan masalah yang menyenangkan. Lalu yang ketiga, seseorang akan mengatasi inkongruensinya dengan mencari lingkungan yang baru atau dengan mengubah perilaku pribadi dan persepsi-persepsinya. Tipe kepribadian menurut Holland. Yang pertama, tipe realistik. Tipe ini memiliki preferensi pada aktivitas-aktivitas yang memerlukan manipulasi terhadap objek-objek, alat-alat, dan juga mesin-mesin. Yang kedua yaitu tipe investigatif. Tipe ini memiliki preferensi untuk aktivitas-aktivitas yang memerlukan penyelidikan agar dapat memahami dan mengontrol fenomena-fenomena tersebut. Contoh dari okupasi dari ahli kimia dan ahli fisika. Yang ketiga yaitu tipe artistik. Tipe ini memiliki preferensi pada aktivitas-aktivitas untuk menciptakan produk-produk seperti lukisan, drama, dan juga karangan. Memiliki preferensi pada aktivitas-aktivitas yang melibatkan orang lain untuk menekankan dan membantu mengajarkan atau menyediakan bantuan. Yang kelima yaitu tipe enterprising. Tipe ini memiliki preferensi pada aktivitas-aktivitas yang melibatkan manipulasi terhadap orang lain untuk perolehan ekonomi. Yang keenam yaitu tipe konvensional. Tipe ini memiliki preferensi pada aktivitas-aktivitas yang memerlukan manipulasi data guna untuk memberikan kontribusi kepada tujuan organisasi atau sosial. Teori tipe kepribadian menurut Holland untuk membantu klien dalam pengambilan keputusan karir mereka, yaitu dengan strategi yang menyatukan teori dan praktik. Konselor ketenagakerjaan dapat menilai klien untuk menentukan tipe kepribadian mereka dan memberi klien daftar pekerjaan yang mungkin cocok dengan tipe mereka. Setelah meneliti dan mengeksplorasi karakteristik pekerjaan yang spesifik, seperti lingkungan kerja, tugas, gaji, dan permintaan pekerjaan, klien dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang karir yang akan memberi mereka lingkungan kerja yang memuaskan sesuai dengan kepribadian mereka. Aplikasi teori Holland di sekolah. Pandangan Holland sangat relevan bagi bimbingan karir pada jenjang pendidikan awal dan pendidikan tinggi. Penekanan yang diberikan pada tingkat pemahaman diri sehubungan dengan beberapa kualitas bimbingan yang dimiliki konselor. Untuk informasi yang akurat mengenai lingkungan okupasi, menyandarkan lembaga bimbingan akan tugasnya membantu individu mengenal dirinya dan lingkungan. Hal ini sangat diperlukan untuk memilih okupasi yang matang. Selanjutnya, Holland juga mengembangkan alat untuk individu dalam pemilihan karir, yaitu The Occupation Finder dan The Self-Directed Search, yang menanyakan kegiatan atau aktivitas yang diminati dan dievaluasi diri dalam beberapa keterampilan. Harus dicocokkan dengan sistem klasifikasi okupasi yang berlandaskan pada teori yang sama. Dengan demikian, individu dapat menemukan sejumlah alternatif pilihan okupasi untuk pertimbangan lebih lanjut. Kemudian, kelebihan dan kelemahan dari teori John Holland. Kelebihan di antaranya yang pertama, pendekatan ini lebih komprehensif. Yang kedua, dalam pemilihan pekerjaan atas dasar minat. Yang ketiga, lingkungan pekerjaan dan tipe kepribadian individu disesuaikan sehingga memudahkan individu dalam memilih pekerjaan sesuai dengan kepribadiannya. Yang keempat, tipe kepribadian yang mirip dengan lingkungan pekerjaannya membuat seseorang merasakan kepuasan tersendiri dalam memilih pekerjaannya. Kemudian kelemahan, di antaranya yang pertama, mengajukan orientasi berdasarkan budaya Amerika. Yang kedua, tipe realistis cenderung memilih lapangan kerja pada penerapannya saja. Yang ketiga, seseorang dalam memilih pekerjaan tergantung pada intelijensinya. Yang keempat, di negara kita, jika memilih pekerjaan hanya masuk ke dalam salah satu kepribadiannya saja. Yang kelima,
bagaimana seseorang bertindak hanya tergantung pada lingkungan pekerjaannya saja. Kemudian perbandingan teori Hopok dan John Holland. Di sini saya hanya mengambil kekhasannya saja dalam memilih pekerjaan atau karir. Kalau dari Hopok, dalam penekanan pemilihan karir pada kebutuhan yang dimiliki seseorang, baik kebutuhan fisik maupun psikis, di mana kebutuhan akan dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih pekerjaan, sehingga timbul kepuasan atau terpenuhinya kebutuhan. Kalau dari John Holland, pada pemilihan karir, teori ini meyakinkan bahwa suatu minat yang menyangkut pekerjaan atau jabatan adalah hasil perpaduan dan pengalaman hidup seseorang dengan kepribadiannya, sehingga minat tertentu menjadi ciri kepribadian berupa ekspresi diri dalam bidang pekerjaan. Ya, mungkin hanya ini dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak kesalahan, kekeliruan, atau tutur kata yang salah dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Mungkin hanya ini dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.